Halo guys, kembali lagi di channel Kudu Rame. Kali ini kita akan membahas film tentang perseteruan antara seorang wanita tomboy dan anggota mafia narkoba. Penasaran dengan filmnya? Oke, kita langsung saja gaskeun. Tinggalnya Hello bukan di channel Kudu Rame. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kasir Indo April. Di sana ada 3 orang pelanggan yang gerak-geriknya mencurigakan. Ketiga orang ini ternyata adalah para perampok atau maling atau bahasa kasarnya adalah bangsat. 씨발 계산대 열라고. 왜 돈이 이거밖에 없어? Dan tak lama kemudian muncullah seorang pelanggan lain, seorang wanita tomboy yang dengan santuinya membayar barang yang akan dibelinya. Karena tak ada receh, si wanita tomboy ini pun mengambil sejumlah uang receh di dalam tas milik si penjahat. Dan tiba-tiba entah siapa wanita tomboy ini, ketiga penjahat itu pun habis babak belur dihajar menggunakan kaleng sarden, sehingga bisa disimpulkan bahwa wanita ini bukanlah wanita sembarangan yang hobi main TikTok atau scroll IG, melainkan wanita ini punya kemampuan bela diri yang jelas tidak bisa dianggap remeh. Dan film Balerina pun dimulai. Kisah berfokus pada wanita tomboy tadi dan dia bernama Okju, seorang mantan pengawal pribadi yang kini hidup menyendiri. Dan pada malam itu kebetulan dia mendapat panggilan telepon dari teman dekatnya. Kita panggil saja dia Min-hee, yang memintanya untuk datang dan membawa beberapa botol minuman. 지금 시간은 괜찮은데? 내가 그동안 일이 좀 있었어. 안 자고 있었어. Tiba di lokasi, Okju menemukan beberapa kejanggalan di apartemen si Min-hee. Karena ketika dipanggil tidak ada respon sedikit pun, dan pintu kamar apartemennya yang tidak dikunci. Dan di saat dia masuk ke dalam kamarnya, Okju menemukan sebuah kotak berisi sepasang sepatu balet dan selembar kertas dengan tulisan pesan terakhir sebelum kematiannya yang bunyinya kurang lebih, "Tolong balaskan dendamku, hanya kau yang mampu melakukannya." Lengkap dengan nama sebuah akun media sosial milik seseorang yang tertulis di bagian bawah. Dan alangkah terkejutnya Okju saat menemukan teman dekat satu-satunya sudah tewas bunuh diri di dalam kamar mandi. Dimana hal ini langsung membuat Okju teringat dengan momen-momen kebersamaannya dengan si Min-hee ketika awal pertama mereka berkenalan. 아니면 좀만 늦게 퇴근하면 되죠? 이걸로 주시겠어요? 누구 생일이에요? Dan setibanya di rumah, Okju langsung mencari tahu orang dengan nama Choi, yang ternyata adalah seorang penjual makanan Jepang yaitu sushi. Yang ketika Okju iseng memesan satu paket, ditemukan hal mencurigakan ketika orang bernama si Choi ini tiba-tiba meninggalkan obrolan ketika jawaban Okju tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Tak lama ketika Okju sedang melamun karena memikirkan pay letternya yang tak kunjung lunas, tiba-tiba ponsel milik Min-hee berbunyi. Ada panggilan telepon dari nomor tak dikenal, tetapi setelah diangkat, orang itu ternyata kenal dengan Min-hee. Yang hal itu terbukti ketika orang ini mengancam akan menghancurkan hidup temannya itu jika tidak datang ke jembatan tepat pukul 2 besok malam. 너 이번에도 안 나오면 그때 잘 생각해라. 네 가족까지 연다 끊어줄 때 네 친구고 뭐고. Singkat cerita, Okju terlihat sudah berada di dekat jembatan. Dia melihat ada seorang pria gondrong dengan perawakan Jeffrey Nicole dan mimik muka seperti personil BTS keluar dari dalam mobil. Si gondrong itu memberikan sebuah tas kepada pria lain yang setelah diamati dengan seksama, akhirnya Okju menyadari jika pria gondrong tadi baru saja menjual sushi yang di dalamnya berisi narkoba. Sehingga sudah jelas bahwa pria gondrong ini adalah orang yang bernama Choi, tapi kita panggil saja dia si gondrong, yaitu pelaku yang menjadi penyebab si Min-hee nekat bunuh diri.
Tak langsung bertindak, Okju pun memilih untuk membuntutinya dari belakang untuk memastikan kecurigaannya, yang akhirnya membawa Okju ke sebuah rumah besar di tengah hutan yang merupakan tempat tinggal si gondrong Choi ini. Keesokan paginya ketika si gondrong pergi keluar, Okju yang sedari pagi menunggu pun langsung beraksi dengan cara masuk melalui pintu depan. Sebagai mantan pengawal pribadi yang bekerja di jasa keamanan, tentu Okju masih memiliki beberapa perangkat canggih seperti alat perekam suara yang dia tempel di bawah meja. Yang ketika dia sedang akan memeriksa lemari, alangkah terkejutnya Okju saat melihat banyak sekali alat-alat seks lengkap dengan cambuk kematiannya dalam berbagai jenis, termasuk beberapa flash disk berisikan video rekaman para korbannya yang salah satunya ada nama sahabat baiknya yang tiada lain dan tiada bukan adalah Min Hee. Betapa sakitnya hati Okju saat menyadari selama ini ternyata teman baiknya Min Hee berada dalam kondisi tertekan akibat video tersebut, di mana si gondrong mesum itu ternyata tidak hanya menjual narkoba, tetapi juga membuat video-video mesum yang dilakukan secara paksa ketika para korbannya sedang teler, sehingga para korban termasuk Min Hee tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka karena si gondrong mengancam akan menyebarluaskan video itu. Tak ingin menjadi wanita lemah yang terus-terusan mewek dan larut dalam kenangan masa lalunya, Okju pun memulai perburuannya dengan mendengarkan percakapan si gondrong dengan para kliennya, yang akhirnya didapatkanlah sebuah nama klub malam yang akan menjadi lokasi si gondrong mencari mangsa barunya. Tak bisa hanya mengandalkan penampilan tomboynya, Okju pun pergi ke apartemen si Min Hee untuk memakai salah satu baju unyu-unyunya, dengan harapan bisa memancing si gondrong untuk menjadikannya sebagai mangsa empuk. Setibanya di klub malam, Okju langsung melihat bebanguk si gondrong atau sosok si gondrong Choi, yang ketika ada kesempatan Okju langsung mendekatinya dengan berpura-pura salah orang, sehingga tanpa disadari si gondrong telah masuk ke dalam jebakan yang memang sudah direncanakan oleh Okju. 제가 술 한 잔 사도 될까요? 괜찮습니다. Tak membutuhkan waktu lama bagi Okju untuk bisa langsung diajak ke hotel oleh si gondrong mesum ini, di mana lokasi hotelnya sendiri berada di pinggiran kota yang cukup jauh dari jalan raya utama, dan yang sepertinya memang menjadi hotel langganan si gondrong untuk membuat video asusilanya. 잠시만요. 방 하나 드려요? 예. 차키 좀 맡겨주시겠어요? Setibanya di dalam kamar, Okju yang menunggu waktu yang tepat untuk beraksi pun terlihat hanya duduk terdiam sambil tersenyum. Dan si cabul gondrong pun semakin excited untuk bisa mengicip-icipnya, sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk dia membuat Okju tak sadarkan diri, yang padahal kita semua tahu dia hanya berpura-pura saja. Si gondrong pun langsung mengambil perlengkapan tempurnya, termasuk topeng kulit berwarna hitam untuk merekam aksi bejatnya tersebut. Saat sedang diraba-raba itulah tangan kanan Okju terlihat sudah bersiap dengan sebilah pisau kecil. Ketika si gondrong akan melancarkan aksinya dan menusukkan jarum pentul kulitnya, tiba-tiba
Dan perkelahian sengit pun terjadi karena Okju gagal membunuhnya dengan pisau sehingga Okju harus melakukan effort lebih untuk bisa membalas dendam kematian Min-hee. Dan tak disangka, penjaga hotel di sana ternyata masih satu kelompok dengan si Gondrong. Yang meski membawa senjata api, Okju bisa dengan mudah menumbangkannya dan keluar dari dalam kamar. Dan ternyata di luar ada penjaga hotel lain yang kali ini memakai senjata yang cukup brutal, yaitu alat pemotong kayu yang biasa dipakai oleh Mbah Apip dan jika di tempat saya biasa disebut dengan rageji mesin. Dan Okju pun selamat karena berhasil pergi dari hotel itu. Dan diketahui jika gadis ini merupakan salah satu korban si Gondrong yang sudah lama ingin berontak tapi tidak punya keberanian. Sehingga ketika menyadari jika Okju bermaksud untuk membunuh si Gondrong, gadis muda yang bernama Yuli ini pun seakan-akan punya kesempatan untuk mewujudkannya dengan niat akan membantu Okju untuk menjalankan rencana selanjutnya. 이것만 하고 끝내줄게. 노예? 걔네들을 노예라고 불러요. Beralih ke si Gondrong yang masih terbaring dengan luka sobek pada pipinya. Di situ ada si bos besar bersama para kroconya yang datang untuk menanyakan siapa yang telah berani-berani melukainya. Karena kejadian ini tentu saja akan mencoreng nama besar kelompok mereka. Sehingga diberi waktu 3 hari untuk si Gondrong membawa orang yang telah melakukan ini. 친구야, 물뽕 팔면서 이상한 야동이나 만들라고 했네. 내가 너한테 기집애 관리나라고 했지. 누가 물뽕 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. Setelah pulih, si Gondrong terlihat sudah berada di sebuah apotek untuk meminta bantuan kepada seorang oknum apoteker yang memiliki jiwa pembunuh sekaligus orang yang biasa mengemas barang-barang haramnya. Yang setelah bernegosiasi masalah harga dan setuju untuk membayarnya dengan harga tinggi, si apoteker pun setuju untuk memburu orang yang telah membuat wajah si Gondrong tersobek-sobek. 여자애 하나예요 그냥. 명식 씨랑 저랑 둘이면 충분해요. 내 얼굴이라 내 람보르기니를 가져갔어. Kembali ke Okju yang terlihat mendatangi sahabatnya yang masih bekerja di jasa keamanan untuk meminta sedikit bantuan berupa informasi tentang seorang yang biasa menjual senjata ilegal, di mana semua persiapan ini Okju lakukan untuk melancarkan rencananya, yaitu membalaskan dendam kematian Min-hee. 걔가 죽었어요. 내가 걔 대신 해야 할 일이 좀 있어요. 근데 그게 좀 복잡해요. 이거 내가 해야 돼요. 꼭 이런 식으로 할 필요가 있을까? 내가 해야 되는 일이야. Berkat bantuan kawannya, Okju pun bisa langsung COD dengan pasangan kakek nenek penjual senjata ilegal yang selain menyediakan beragam senjata api, mereka juga menawarkan satu senjata yang benar-benar api banget sekali pisan. Senjata api yang sangat-sangat banget api banget, yaitu perangkat penyembur api yang memiliki jangkauan cukup jauh. Setelah semua persiapan sudah siap, Okju nampaknya masih ragu akan melakukannya atau tidak. Yang hal itu dikomplain oleh Yuli yang merasa bahwa Okju terlalu membuang-buang waktu terlalu lama. Karena jika tidak segera melakukan serangan, ditakutkan malah si Gondrong cabul itulah yang justru menyerangnya duluan. 이렇게 시간 끌다가 우리가 먼저 당할 수도 있는데. 그래도 이렇게 여유 부릴 때가 아니라니까. Dan bukannya digaskan, Okju malah belanja camilan ke minimarket untuk makanan mereka berdua yang ketika dia kembali ke rumah, Yuli sudah tidak ada di tempat dan tiba-tiba berlokasi di tempat latihan kuda sekaligus markas utama pembuatan barang haramnya si Gondrong. Si Gondrong pun mendatangi si bos untuk melaporkan tentang tugasnya yang katanya sudah selesai. Yang ketika ditanya di mana mayatnya, si Gondrong pun ngewadul atau bahasa Koreanya berbohong dengan mengatakan bahwa tubuh Okju sudah dipotong-potong dan dikubur di suatu tempat agar si bos tidak memperpanjang masalahnya. 시체는 어떻게 처리한 거야? 집 뒤쪽에 북악산이 있더라고요. 그냥 토막내서 뒷산에다 묻었습니다. Melihat ada Yuli di sana, si bos kembali marah kepada si Gondrong yang kurang cerdas dalam bertindak karena jika si Gondrong benar-benar sudah membunuh Okju, tentu saja Yuli akan menjadi saksi matanya sehingga si bos menyuruh si Gondrong untuk secepatnya membereskan masalah kecil ini supaya bisa kembali fokus pada bisnis penting mereka. 너가 하던 사업 싹 다 정리해서 외계인한테 넘겨놔. 쟤는 뭐냐? 그럼 쟤가 목격자 아니야?
굳이 저렇게 네가 그 여자 죽이는 걸 봤다며. Bertempat di kandang kuda, Yuli pun disemprot air supaya mau buka mulut tentang di mana Okju berada saat ini. Yang karena menolak memberitahunya, si Gondrong pun mengambil cambuk kuda untuk lebih menyakitinya agar Yuli mau buka mulut. 뒤돌아서 벽 잡고 서 있어. Beralih kedua penjaga hotel yang satu di antaranya sudah kehilangan satu kakinya, tiba-tiba muncul tamu yang membuat satu penjaga hotel pergi ke depan. Yang ketika si Buntung memeriksa kamera CCTV, penjaga tadi sudah tergeletak bersimbah darah. Dan berkat informasi dari si penjaga Buntung tadi, Okju pun langsung meluncur ke markas si bos besar. Yang di situ Okju dengan santuinya ikut masuk ke dalam lift yang berisi 3 anak buah dari si bos besar. Dan di tengah anak buah si bos yang sedang bekerja, Okju tanpa takut muncul dengan terang-terangan sambil membawa sepucuk pistol. Di mana si bos yang menyadari hal itu pun sempat kesal kepada si Gondrong yang telah berbohong mengenai kematian si Okju. Yang ketika si bos bersikap tenang dan mengajak Okju untuk minum bersama, tiba-tiba 감정 있는 Okju benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada si bos untuk tampil lebih lama dan menunjukkan keberingasannya. Yang karena tembakan keduanya macet, seluruh antek-antek si bos pun menyerang yang membuat Okju harus menggunakan pistol kedua dan melakukan pertarungan jarak dekat persis seperti yang dilakukan oleh John Wick. Setelah menghabisi satu kelompok mafia dengan sendirian, Okju pun langsung mencegat si apoteker yang sedang membawa Yuli untuk dibuang. Yang ketika Okju akan menembaknya, tiba-tiba si Gondrong datang di waktu yang tepat, sehingga membuat si apoteker senang bukan kepalang karena sebentar lagi akan mendapatkan bayaran besar sesuai dengan kesepakatannya di awal. 마무리 내가 해요. 1억. 야, 씨발 너만 총 있냐? Karena semua orang sudah mati termasuk bosnya sendiri dan kelompoknya, si Gondrong pun membunuh si apoteker karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Dan ternyata Okju pun bersembunyi di balik mobil tepat saat si Gondrong akan menghabisinya. Yuli tiba-tiba bangun dan mengalihkan perhatian si Gondrong dan memberikan Okju kesempatan untuk melumpuhkan dari arah samping. Si Gondrong yang sedang pingsan pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa ke pantai untuk dilakukan eksekusi terakhir. Di mana si Gondrong yang di awal gagah dan mudah sekali untuk melakukan pelecehan pun kini nampak seperti ayam sayur yang terus memohon agar diampuni. 지금 일을 너무 키워놨어. 지금 일들이 아니라니까. 애초에 일이 이렇게까지 커질 거라고 생각도 못했겠지 너. 내가 잘못했어. 나 정말 미안해. 너 지금 졸라 오버하는 거야. Melihat si Gondrong merengek seperti anak kecil membuat Okju sempat merasa kasihan dan sempat akan membatalkan niatnya. Tetapi ketika dia mulai sombong lagi dengan mengancam akan mengulangi perbuatannya di neraka kepada Min-hee yang sudah lebih dulu ada di sana, akhirnya rasa kasihan itu pun sirna seketika sehingga Okju langsung mengambil pelontar apinya dan membakar si Choi Gondrong itu hidup-hidup. Setelah berhasil membantai habis satu gembong narkoba yang jahat, Okju pun kembali ke rumah si Gondrong untuk mengambil semua flash disk dan semua alat tempur si Gondrong itu. Kemudian kembali ke pantai untuk membakar habis semua barang-barang tersebut, termasuk mobil sport si Gondrong sebagai bentuk syukuran atas keberhasilannya membalaskan dendam Min-hee dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Ballerina. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, saya pamit.